nggak apa-apa. Mana makarnya, mana radikalnya, begitu. Jangan pernah menuduh sembarangan, apalagi tanpa bukti. Nanti antum akan malu sendiri. Urusan ini bukan sampai di dunia saja, tapi sampai di akhirat antum akan malu. Jangan, kasihan. Tapi bagaimana lagi, orang munafik itu begitu modelnya. Dia pendusta, dia ngomong orang berdusta. Dia mengingkari janji, dia berkhianat, dia bilang orang lain yang berkhianat. Memang akhir zaman begitu. Makanya Al-Quran ini membuka kedoknya orang-orang munafik. Seperti orang baik, tapi mereka adalah perusak. Wa idza, dan apabila qila, dikatakan lahum, kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana telah beriman manusia. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu, apakah kami harus beriman? Apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, sebagaimana telah beriman orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang beriman baik-baik, orang yang bawa agama baik-baik, itu dikatakan orang bodoh. Bahkan ada sebagian elit yang mengatakan agama ini penghambat pembangunan. Mereka berbicara seakan-akan benar, tapi memfitnah dan keliru. Tidak ada satupun konsep yang sangat membangun melebihi daripada Islam. Islam ini jaminan mutu. Al-Quran ini hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu bermakna pasti akan berhasil, pasti maju, pasti sukses, pasti selamat, pasti bahagia. Jadi siapa saja yang mengambil konsep Islam ini pasti maju. Masa pagi-pagi orang lagi pergi kerja, pergi ke pasar jualan, mereka cuma duduk di masjid dengar ceramah. Yang ceramah orang itu lagi. Jadi antum ini dibilang orang bodoh. Padahal 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada anda dapat uang di pasar itu pagi-pagi. Ini kacamata akhirat, kacamata Al-Quran, bahasa orang masjid. Jadi yang bodoh itu kalian cari uang ke sana kemari, padahal nanti kalian akan tinggalkan. Buat apa itu semua? Ini lebih baik ini hadirin. Antum duduk sebentar saja begini lebih baik. Sambil ngantuk-ngantuk begitu nggak apa-apa. Walaupun ngantuk dapat, begitu. Nanti begitu sudah salam selesai begitu, ya udah selesai ya, udah dapat. Apalagi yang ngerti. Duduk sedikit begini saja. Al-Habib Umar sampai mengatakan, kalau kalian tahu apa yang kalian dapatkan ketika duduk sejenak di majelis begini, maka masjid ini tidak bakalan cukup. Dari pintu gerbang masuk di Ganet sini, orang sudah antri demi untuk masuk di majelis ini. Bahkan ada yang sanggup membayar, bahkan ada sanggup saling berbunuh-bunuhan demi untuk masuk di masjid. Kenapa masjid begini kosong? Di mana-mana majelis taklim itu nggak bisa penuh. Karena ini surga. Surga itu nggak mungkin full. Surga itu luas. Nah, makanya luas ini. Bapak mau tidur-tiduran masih bisa nih. Iya. Saya butuh 5 kaplingnya, silahkan mau 10 kapling juga boleh nih, lurus ini 10 kapling. Nah, kenapa? Inilah surga. Surga itu nggak penuh. Jadi Bapak Pak Takmir, jangan pernah berpikir bahwa majelis taklim itu akan penuh, nggak bakalan. Kecuali yang sotahim, tiba-tiba langsung Ustaz Abdul Somad datang, tak full, nah itu. Tapi suruh beliau ceramah begini setiap hari, nggak bakalan full lagi. Gitu hadirin. Istiqomah itu tidak mudah. Ja'al karomah, mendatangkan ribuan kemuliaan. Istiqomah itu berat memang. Hah? Mana kerja kalian itu? Semua sekarang pada rugi. Garuda rugi, Pertamina rugi, PLN rugi. Coba pakai logika, PLN bisa rugi, padahal nggak ada saingan. Yang ngurus masalah strom ini kan cuma dia saja. Kecuali ada saingan. Orang rugi itu kalau ada persaingan.
Mungkin ada PLN, ada apa lagi begitu yang punya swasta. Ini kan cuma dia-dia aja. Yang ngurus minyak cuma dia aja. Kok bisa rugi? Kan gak ada saingan. Coba pakai logika. Gak ada saingan. Ini kalau ada persaingan begitu, ada lawan. Gak ada lawan. Ente dari dulu ente ngurus. Kok bisa rugi? Katanya kerja. Itulah bukti sebenarnya orang yang jauh dari Allah itu orang bodoh malahan. Orang yang tidak beriman itu orang bodoh. Tapi kalau dibilang begitu dia nggak mau. Malah dia menuduh kalian itu orang bodoh, penghambat pembangunan. Pagi-pagi orang kerja malah kalian ngaji. Pagi-pagi orang olahraga kalian malah sholat. Dia nggak paham.